Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, mari kita mulai dengan baca basmalah. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pengelolaan keuangan pemerintah. Jadi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini berhubungan dengan keilmuan ekonomi dan manajemen, yang disebut juga manajemen keuangan publik. Nah, masalah dalam pengelolaan keuangan negara ini diantaranya yang pertama akuntansi, ada anggaran, kemudian ada pengendalian atau pengadaan, dan juga ada audit, pemeriksaan, pengawasan. Nah, jadi tentu kalau pengelolaan keuangan negara itu kan ada wujud anggaran ya, bagaimana membuat APBN, APBD, kemudian ada akuntansinya juga, kemudian bagaimana ada pengendaliannya juga, serta di akhir tentu harus ada pemeriksaan atau audit. Nah, kalau misalnya 4 masalah tersebut bisa dikelola dengan baik, nanti akan mencapai good governance government, di mana akan tercapai sistem pengelolaan keuangan publik yang transparan dan juga akuntabel. Jadi ada beberapa asas terkait pengelolaan keuangan negara. Yang pertama yaitu asas tahunan. APBN dan APBD itu kan disusun dalam 1 tahun. Kemudian ada asas universalitas, ada asas kesatuan, asas spesialitas, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Jadi berorientasi pada output outcome ya. Kemudian ada profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Kemudian ada juga tentunya pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Nah, kenapa asas tersebut diperlukan? Karena untuk menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam reformasi manajemen keuangan negara, juga memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Kalau pengelolaan keuangan negara ini dikuasakan oleh presiden, kemudian nanti Menteri Keuangan juga ada beberapa sebagian kuasanya yang presiden kasih kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dan juga kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran. Nah, adanya desentralisasi ini artinya beberapa kekuasaan itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, itu sebagian kekuasaan presiden itu juga diberikan kepada gubernur atau bupati, wali kota selaku pengelola keuangan daerah. Di sini tentu kalau misalnya pengelolaan keuangan negara itu harus ada pertanggungjawabannya. Nah, pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan APBD. Tentu laporannya sudah teman-teman hafal ya. Yang 7 laporan itu, kemudian tidak lupa setelah membuat laporan pertanggungjawaban itu harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk melihat apakah opini atas laporan pertanggungjawaban tersebut. Kemudian harus diserahkan kepada DPR maupun DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Kalau yang ini pengelolaan keuangan daerah, jadi lebih khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pengelolaan keuangan daerah ini merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi mulai dari perencanaan, kemudian
pasti ada penganggaran. Kemarin teman-teman sudah membuat yang sebelum UTS itu membuat program kerja, kemudian sudah membuat anggaran. Nah, dimulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian ada pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah ini meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Jadi daerah itu bisa memungut pajak daerah, misalnya retribusi ya, misalnya dari parkir, kemudian pajak asli daerah itu ada pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, seperti itu. Kemudian kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Ada penerimaan daerah, ada pengeluaran daerah, serta kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk dengan kekayaan yang dipisahkan. Juga kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan atau kepentingan umum. Nah, ini pengelola keuangan daerah ini diwujudkan dalam APBD. Kalau pengelola keuangan negara ya diwujudkan dalam bentuk APBN. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah. Tadi kalau negara, presiden. Kemudian koordinator pengelola keuangan daerah yaitu sekretaris daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Sedangkan pengguna anggarannya yaitu kepala SKPD. Kalau di pengelolaan keuangan negara tadi pengguna anggarannya yaitu menteri atau pimpinan lembaga ya. Nah, APBD ini merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Jadi dibuatnya setiap 1 tahun 1 kali. APBD ini ada pendapatan daerah, belanja daerah, dan juga pembiayaan daerah. Kalau pendapatan daerah itu dari PAD, pendapatan asli daerah, ada pendapatan transfer, dan juga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan kalau belanja ada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Nah, pembiayaan daerah ini terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban itu ada pelaporan keuangan. Nah, ini termasuk dari pengelolaan keuangan daerah. Jadi akuntansi pemerintah daerah ini didasarkan pada kebijakan akuntansi pemerintah daerah, standar akuntansi pemerintah daerah, bagan akun standar untuk daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada 7 laporan keuangan juga yang harus dibuat oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dan nanti laporan keuangan ini tadi akan direview oleh BPK. Sebelumnya akan direview oleh aparat pengawas internal pemerintah dan akhirnya nanti akan disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian di sini pengelolaan keuangan daerah juga membahas tentang piutang, kemudian ada investasi, ada barang milik daerah. Kalau piutang daerah ini wajib diusahakan untuk diselesaikan dengan tepat waktu. Apabila piutang daerah tidak dapat diselesaikan tepat waktu, maka diselesaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah ini juga bisa melakukan investasi ya dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya. Misalnya pemerintah boleh memiliki saham seperti itu. Pengelolaan barang milik daerah ini kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kepala daerah juga dapat melakukan pinjaman ke daerah lain atau ke pemerintah pusat. Kemudian biaya yang timbul akibat pengelolaan utang dan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah. Oke, sekian dari Ibu. Kita baca hamdalah. Doa kafaratul majelis.
Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.